Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ini yang jadi masalah. Kenapa orang jadi ribut? Karena sudah merasa lebih baik sehingga merendahkan orang. Maka kita nggak boleh mengejek, yang boleh mengajak. Biasakan mengajak untuk kebaikan daripada mengejek. Tapi setan nggak mau diem, Pak. Setan nggak mau diem. Dari mulai Nabi Adam turun ke bumi, yang menggoda Nabi Adam sampai turun ke bumi karena melanggar larangan Allah, sampai sekarang setan itu masih hidup. Bahkan kita sudah meninggal, sampai berapa dekade keturunan manusia, setan yang zaman Nabi Adam masih hidup. Jadi logikanya adalah bahwa setan kuantitasnya lebih banyak ketimbang manusia. Manusia masih ada mati, masih ada lahir. Walaupun yang lahir lebih banyak, yang mati lebih sedikit, itu tergantung. Yang jelas ada kombinasi lahir dan mati. Setan hidup, lahir terus, dan nggak pernah mati sampai hari kiamat. Subhanallah. Jadi kita sekarang ini kondisinya sedang dikerubutin setan. Kalau kita tidak kuat membentengi diri dari iman kepada Allah dengan jalan yang lurus, jalan yang ikhlas, bablas kita. Mau tidur, digoda. Ya. Digoda, nggak bisa tidur lah, gerah lah. Bangun tidur, males bangun. Sudah bangun, tidur lagi. Itu penggodaan. Dan setan itu sangat sabar di dalam menggoda manusia. Nggak bisa sekarang, besok. Nggak bisa besok, lusa. Nggak bisa lusa. Udah. Sampai kapan dia? Karena dia sudah berjanji dengan Allah. Sudah berjanji kepada Allah. Karena Allah sudah melaknat saya, kata setan. Maka saya minta 2 perkara. Kata Allah, silahkan hidupkan saya sampai hari kiamat dan izinkan saya untuk menggoda anak cucu Adam biar sedikit yang bersyukur kepadamu ya Allah. Maka seorang muslim, ada ayat Allah yang mengatakan seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa quduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, wahai kaum muslimin yang beriman kepada Allah, jagalah dirimu dan keluarga kamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari batu dan manusia. Uiddat lil kafirin, itu semua diperuntukkan kepada orang-orang kafir. Naudzubillah min dzalik. Jadi kita yang sudah bersyahadat, sudah melakukan sholat dengan sebisa yang kita bisa lakukan, mari kita istiqomah, kita jaga, karena Allah sudah memberikan dalam hadisnya Rasulullah yang saya sering sampaikan, ini menjadikan motivasi kita sebagai seorang muslim yang, mohon maaf, kita semua di sini ya, mungkin ibadah kita belum seberapa, ibadah kita belum maksimal, ilmu kita juga masih sedikit, masih perlu belajar di sana sini. Tapi pasti kita kalau ditanya untuk masuk neraka, nggak kuat rasanya. Tapi dengan kesalahan kita, dengan apa yang kita lakukan, nggak pantas juga masuk surga, kan begitu. Maka dalam hal kita bertawakal kepada Allah, mari kita beriman kepada Allah tanpa adanya kotoran atau pencemaran yang disebut dengan syirik. Saya selalu ngomong di dalam kesempatan pembicaraan, saya selalu mengatakan syirik itu adalah kartu mati. Ya. Apa kalau istilah sekarang, kartu mati atau apa tuh, NKRI gitu loh. Harga mati. Tidak syirik itu harga mati. Karena dengan syirik sekecil apapun,
itu menjadikan kita yang harusnya surga jadi neraka. Karena orang masuk surga itu bisa bukan karena amal kita, bisa karena rahmat Allah, Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Di sini kita harus dalami. Maka seberapa jauh ilmu kita, kalau kita tidak aplikasikan dalam bentuk amaliyah kita, itu tidak punya arti. Maka Allah akan memberikan nilai kepada seseorang sejauh mana perjuangan dia secara maksimal. Perkara ada kurang, itulah Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah akan. Sebagai contoh, kalau kita ke kampung, mungkin kalau kita yang biasa di kota malas juga. Mau ngambil wudhu harus ke kolam ikan yang ada di bawah. Karena ada pancuran yang nggak pernah mati karena dari gunung. Ya. Mau wudhu saja harus turun ke kali. Mau sholat isya gelap-gelap, mau sholat subuh gelap-gelap. Sementara di kota kita jalan 2 meter, 3 meter sampai ke kamar mandi, suasana terang, bagus. Itu terkadang lebih rajin yang di kampung ketimbang yang di kota. Nah, fenomena ini fenomena apa? Kalau kita bilang, oh pantas sampean rajin, rumahnya enak, nyaman, bisa rajin. Belum tentu. Belum tentu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta